Puji nama Tuhan jikalau kita pagi hari ini kita boleh datang ke hadapan Tuhan kita. Dan saya pun tidak tahu bahwa apa yang saudara alami saat ini. Ketika engkau berbeban berat, ketika engkau berputus asa, Yesus pernah berkata kepada kita, marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ketika kami pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, kami membawa hidup kami, membawa seluruh persoalan kami di hadapanmu Tuhan. Haleluya Yesus. Dan Engkau pun tahu apa yang menjadi permasalahan hidup kami. Dan saat ini kami meletakkan di bawah kaki-Mu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami datang dengan setiap kelemahan hati kami Tuhan, dan kami bawa hidup kami ke hadapan-Mu Tuhan. Mari katakan di hadapan-Mu, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Kau pikul, Dia pikul segala bebanku. Mari kita sama-sama datang. Sujud di
ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan, ku mau datang sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, kami terima anugerah-Mu Tuhan. Anugerahnya dan ampun yang bebaskanku, yang ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. dengan penuh kerinduan hati kami mau sujud di altar-Mu. Bebaskanku, Ubah kami, ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari lebih lagi sembah Dia, sujud di altar-Nya. Bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi, Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Sekali lagi katakan mujizat, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Kami mau sujud menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan.
Kami percaya bahwa Engkau yang bertahta atas setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami sujud di altar-Mu, Engkau memberkati akan setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan ketika Engkau memberkati akan setiap kami, Engkau juga melihat akan setiap kebutuhan hidup kami Tuhan. Dan jawaban itu hanya ada satu di dalam Engkau Tuhan. Ketika kami menaruh akan setiap pengharapan kami, masa depan kami hanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami saat ini rindu untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Mari kita semua yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita semua katakan amin. Saudara tetap bangkit berdiri, amin. Masih kuat saudara? Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab biarpun bumi ini berlalu, langit ini boleh lenyap, tapi firman Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Bisa angkat tangannya, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku cinta Yesus. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah yang dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi.
Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasih. Shalalalalala, shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya, men. Yesus cinta saya. Shalalala, shalalalalala. Saya cinta, dan cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Sekali lagi, Yesus cinta saya. Saudara percaya bahwa saudara dicintai oleh Yesus, amin, amin. Yang percaya dan saudara dicintai oleh Tuhan Yesus, berikan dong tepuk tanganmu yang paling indah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kami persilakan balik saudara duduk. Bahwasanya kita akan mengikuti motivasi rohani sepanjang minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya Deborah Johnson dalam motivasi rohani Tiberias Ministry. Motivasi rohani Tiberias Ministry kali ini saya ingin membagikan 4K yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. K yang pertama adalah kompas. Kompas adalah alat navigasi yang berguna untuk menentukan arah. Kompas adalah firman Tuhan yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Banyak orang kehilangan arah, banyak orang bingung, banyak orang tersesat karena dia tidak memiliki kompas. Banyak orang stres, bingung, tidak tahu tujuan hidupnya karena dia tidak meletakkan firman Tuhan di dalam hidupnya. Tapi kita sebagai orang percaya hari ini kita mau menggunakan kompas yang adalah firman Tuhan itu yang akan menentukan arah tujuan hidup kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, fenomena hari ini yang terjadi ketika pandemi yang berkepanjangan saat ini, COVID-19 yang kita tidak tahu kapan itu akan berakhir, itu membuat banyak orang kehilangan arah, kehilangan tujuan hidup karena dia tidak menaruh firman Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kita sebagai jemaat GPDI Tiberias, kita mau menggunakan kompas sebagai alat penentu arah tujuan hidup kita. Nah, baik yang kedua, K yang kedua adalah kompak. Kita kompak artinya setuju, kita artinya sehati, kita artinya sepikir dengan sesama kita, dengan sesama jemaat, supaya kita bisa hidup rukun. Bahkan firman Tuhan katakan alangkah baik dan indahnya ketika kita hidup rukun bersama. Kalau kehidupan kita rukun, ramah satu dengan yang lain, maka berkat Tuhan akan tercurah atas kehidupan kita. K yang ketiga adalah compassion. Compassion artinya belas kasihan, memiliki hati yang penuh kasih.
Nah, saat ini adalah waktunya, saatnya buat setiap kita untuk bagaimana kita memiliki kasih, mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Kita mau mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita, yang artinya kita mau peduli, kita mau memperhatikan, kita saling mau mendukung satu dengan yang lain di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Saya melihat banyak hal yang terjadi di luar sana ketika sesuatu tekanan, masalah, pergumulan yang terjadi, kita tidak lagi memiliki kasih itu. Nah, hari ini alangkah senangnya hati Tuhan ketika kita sebagai orang percaya kita memiliki kasih satu dengan yang lain. Yang keempat adalah komando. Komando atau perintah itu adalah harus kita taati, harus kita patuhi sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tetap patuh, kita harus tetap taat dengan komandan tertinggi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi akhirnya miliki 4K di dalam kehidupan kita dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang mengetahui akan siap ke dalam hati kami, Tuhan. Selidiki hatiku dan biarkan aku boleh mengalir bersama dengan Engkau, mengikuti apa yang menjadi kerinduan-Mu atas hidup kami. Dan Engkau pakai kami sebagai alat. Bahkan ketika Engkau mendapati akan setiap kami dalam keadaan setia di hadapan-Mu, Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita semua bangkit berdiri. Selidiki aku, Tuhan. Selidiki aku, Lihat hati, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu.
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Mari Tuhan pagi hari ini selidiki setiap tanah hati kami Tuhan. Beri ketulusan hati kami, mempunyai sikap hati yang benar Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, Kau menjadikan kami orang-orang yang tulus, orang-orang yang murni Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sekarang Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, setiap pujian kami sudah menyukakan hati Tuhan. Setiap pujian kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Terlebih Tuhan kami rindu Tuhan, lewat hidup kami Tuhan, boleh menjadi berkat, menjadi terang dan garam dunia Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara seluas-luasnya untuk kami pagi hari ini. Mari kuasai hati pikiran kami Tuhan, kuasai ruangan ini Tuhan. Kuasa-kuasa apapun Tuhan yang berusaha mengganggu, yang melemahkan, yang buat kami bimbang, kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Keluar dari tempat ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang berbicara tengah kami, biar Engkau sendiri yang mengajar kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Kami bukan orang yang sempurna, tapi biarlah setiap firman-Mu yang menyempurnakan setiap kami. Setiap firman-Mu yang menguatkan kami pagi hari ini. Biar setiap firman-Mu yang memulihkan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Saya terkejut tiba-tiba mendadak Bapak Gembala hari Jumat hubungi saya ya. Karena hari ini Bapak Gembala belum bisa pulang, mestinya Bapak Gembala sampaikan baru pulang nanti sore. Ya, mungkin pesawatnya atau seperti apa. Puji Tuhan. Firman Tuhan singkat saja ya.
Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya, juga Ibu Gembala, Tante Nonce ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu doa yang dijawab Tuhan, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, setiap kita itu menginginkan, merindukan setiap doa kita dijawab sama Tuhan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Siapa yang rindu pagi hari ini doanya dijawab sama Tuhan? Yang enggak angkat tangan berarti enggak rindu ya, doanya jawab Tuhan. Setiap kita menginginkan, setiap kita rindu, setiap doa kita dijawab sama Tuhan. Tapi berapa banyak Bapak Ibu ya, doa kita seringkali enggak didengar oleh Tuhan, seringkali doa kita enggak dijawab sama Tuhan Bapak Ibu. Ya, ada orang yang mungkin sudah berdoa seminggu, 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu. Doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Apakah kita masih tetap berdoa Bapak Ibu? Saya mau tanya pagi hari ini. Apakah kita masih tetap berdoa Bapak Ibu? Kita tetap berdoa. Amin. Sekalipun saat ini Bapak Ibu ya, saya menghadapi masa sukar, krisis dalam kehidupan saya ya. Karena pandemi corona ini mengalami ya, penurunan dalam usaha saya, semua aspek usaha saya semua turun ya, sampai 90% ya, baik resto, money changer ya. Sampai saya ngasih THR pegawai saja, nggak bisa defisit. Tanya Pak Tekno itu ngasih THR aja sampai saya cicil 2 kali bayarnya, nggak bisa. Saya harus defisit tiap bulan 30-40 juta ya, sampai cash flow saya habis, saya nggak bisa bekerja. Apakah saya berhenti berdoa Bapak Ibu? Apakah saya berhenti berharap sama Tuhan Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu. Setiap hari yang saya lakukan selama pandemi corona ini ya, setiap jam 5 saya bangun, saya cuma berdoa, Yesus anak Daud tolong saya. Saya percaya kebenaran firman Tuhan. Apabila orang benar berseru-seru, Tuhan mendengar dan melepaskan kita dari semua kesesakan kita. Semua yang percaya katakan amin. Semua yang percaya beri kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Doa sangat penting Bapak Ibu ya. Di sini katakan ya, kenapa kita berdoa Bapak Ibu ya? Di dalam Yeremia 17 ayat 5-7 yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu. Kenapa kita orang percaya harus berdoa Bapak Ibu? Ternyata begini Bapak Ibu. Orang yang tidak berdoa itu orang yang mengandalkan siapa? Dirinya sendiri. Sedangkan orang yang berdoa, orang itu yang mengandalkan Tuhan. Tapi berapa banyak kita kecewa, berapa banyak kita tidak mau berdoa karena doa kita nggak pernah dijawab sama Tuhan. Tuhan mana? Apakah engkau ada Tuhan? Tuhan, sudah berapa lama Tuhan? Saya sudah nggak bisa Tuhan. Tapi kenapa kita harus berdoa Bapak Ibu? Ini yang pernah saya sampaikan, ternyata Bapak Ibu, orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang yang tidak berdoa, itu adalah sebuah kutuk di mata Tuhan. Yang setuju saya katakan amin. Di sini katakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang apa? Yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Berapa banyak waktu kita ada masalah, berapa banyak waktu kita ada tantangan, berapa banyak kita tinggalkan Tuhan, berapa banyak kita menjauh dari Tuhan Bapak Ibu. Berapa banyak kita tidak bisa lagi berdoa. Ya saya dulu pernah mengalami krisis yang masalah yang besar dalam rumah tangga saya, sampai saya nggak bisa berdoa. Tapi Tuhan minta pagi hari ini Bapak Ibu, apapun masalahmu, apapun krisis dalam hidup, tetaplah engkau berdoa. Karena waktu engkau tidak berdoa, waktu engkau mengandalkan dirimu sendiri, itu adalah sebuah kutuk di mata Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya apa Bapak Ibu? Keadaan baik Bapak Ibu. Kalau engkau nggak pernah berdoa, kalau engkau berhenti berdoa, kalau engkau sudah malas berdoa, engkau nggak akan pernah mengalami keadaan baik. Ujungnya nggak pernah finishing well, Bapak Ibu. Mau engkau mengalami keadaan baik, Bapak Ibu? Teruslah berdoa. Amin, Bapak Ibu. Sekalipun mungkin rasanya sudah tidak mungkin Tuhan, rasanya sudah nggak bisa Tuhan. Mungkin rasanya engkau sudah hopeless, rasanya mungkin engkau sudah putus asa. Karena itu penting sekali engkau tetap berdoa. Karena waktu engkau enggak berdoa, engkau mengandalkan dirimu sendiri. Itu sebuah kutuk di mata Tuhan. Dan orang yang tidak berdoa, orang itu tidak pernah mengalami keadaan baik. Di sini katakan apa? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Coba kita baca sama-sama, karena apa kita berdoa? Ayat yang terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah
Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Bapak mau diberkati sama Tuhan? Teruslah berdoa sama Tuhan. Anda pasti diberkati. Amin. Yang yakin Anda diberkati Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang berdoa, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Bapak Ibu ya. Karena itu mari kita baca sama-sama yang pernah saya sampaikan, saya ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Ketiadaan doa adalah saksi kemampuan Anda. 1, 2, 3. Ketiadaan doa adalah saksi kemampuan Anda. Kehadiran doa adalah saksi kemampuan Allah. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Anda tidak berdoa, berarti apa? Anda mengandalkan kemampuan Anda sendiri. Tapi kehadiran doa waktu Anda berdoa, berarti apa? Waktu engkau berdoa, engkau mengandalkan kekuatan Allah. Karena itu Bapak Ibu, waktu engkau menghadapi krisis, menghadapi masalah, tetaplah engkau berdoa. Waktu engkau berdoa artinya apa? Engkau bukan mengandalkan dirimu sendiri, tapi engkau mengandalkan siapa? Kemampuan Tuhan, kekuatan Allah. Kalau ada Tuhan dalam hidup, engkau akan mempunyai suatu kekuatan yang melimpah-limpah. Haleluya. Amin. Kan itu penting sekali Bapak Ibu ya, kita harus tetap berdoa. Ya setiap pagi cuma berdoa sama Tuhan. Setiap jam 5 saya berdoa, saya cuma bisa menangis sama Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya. Kadang saya sepanjang hari cuma mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Naikkan syukurmu setiap hari Bapak Ibu. Jangan pernah engkau berhenti berdoa. Amin Bapak Ibu. Ya, di sini katakan Bapak Ibu lah ini Bapak Ibu ya. Kenapa seringkali kita nih orang percaya enggak menerima apa Bapak Ibu? Ya ini pagi ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan. Berapa banyak kita sebagai orang percaya kita tidak mengerti, berapa banyak kita sebagai orang Tuhan seringkali kita tidak percaya. Karena ini Bapak Ibu, di dalam Yakobus 4 ayat 2b katakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu apa? Tidak berdoa. Orang yang tidak pernah berdoa pasti dia tidak pernah menerima apa-apa. Dan tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Ini kebenaran firman Tuhan. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tapi jangan salah, ada orang yang berdoa tapi juga tidak menerima apa-apa Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Di ayat ketiga katakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Apa Bapak Ibu? 1, 2, 3. Karena kamu apa? Salah berdoa. Berapa banyak doa kita tidak dijawab Tuhan, berapa banyak doa kita tidak didengarkan oleh Tuhan karena apa? Kita nggak pernah berdoa karena kita salah berdoa. Amin. Di sini katakan apa? Sebab yang kamu minta itu kehendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu sendiri. Hanya cuman keinginanmu Bapak Ibu. Kan itu pagi hari ini saya rindu Bapak Ibu, setiap kita doanya dijawab sama Tuhan. Amin. Oh kalau doamu setiap hari dijawab sama Tuhan, didengarkan sama Tuhan Bapak Ibu. Setiap hari saya pastikan Anda berdoa. Anda minta roti sama Tuhan, kasih roti. Anda minta sepeda motor sama Tuhan, kasih sepeda motor. Wah, Anda gak disuruh tiap hari berdoa. Ya, karena doa adalah nafas hidup orang percaya ya. Karena itu penting sekali. Bagaimana Bapak Ibu kita belajar bersama, bagaimana kita berdoa yang dijawab Tuhan Bapak Ibu. Amin. Saya rindu. Saya enggak tahu berapa lama ya engkau berdoa enggak didengar Tuhan. Enggak pernah dijawab Tuhan. Tapi saya percaya pagi hari ini, saat engkau ngerti kebenaran firman Tuhan kita belajar pagi hari ini, pulang doamu jawab sama Tuhan. Amin. Setuju dengan saya? Anda yakin? Mosok Tuhan, saya sudah lama Tuhan, sudah puluhan tahun doanya. Saya sudah berdoa Bapak Ibu. Hampir 10 tahun lebih. Ada satu doa yang belum jawab sama Tuhan. Enggak semua Bapak Ibu. Tapi kita belajar doa yang bagaimana yang dijawab sama Tuhan Bapak Ibu. Biar kita paham, biar kita mengerti pagi hari ini Bapak Ibu ya. Di sini katakan Bapak Ibu ya, doa bagaimanakah doa yang dijawab oleh Tuhan? Yaitu apa Bapak Ibu? Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berapa banyak doa kita tidak dengar oleh Tuhan, berapa banyak doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Doa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Bukan maunya Tuhan, bukan keinginan Tuhan, tapi mau saya, mau kamu, mau kita. Berapa banyak cuman keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Bukan maunya Tuhan, tapi maunya kita, maunya saya, maunya kamu. Itu seringkali yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, karena yang kita doakan itu keinginan kita, Bapak Ibu. Amin. Saya percaya pagi hari ini, kalau engkau berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, maunya Tuhan, sesuai isi hati Tuhan, doa Anda pasti dijawab oleh Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Seringkali kita enggak mengerti Bapak Ibu. Bertahun-tahun kita berdoa, kita enggak paham kenapa doa kita enggak jawab sama Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini kita mengerti, kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita, bukan keinginan saya. Amin. Seringkali kita memaksa Tuhan. Sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan mau kita. Tapi bila kita berdoa sesuai dengan maunya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena kenapa Bapak Ibu ya? Di sini katakan Bapak Ibu ya, di dalam 1 Yohanes 5:14, ini jaminan kebenaran firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan apa? Doa kita ya. Yesus mengabulkan doa saya, Yesus mengabulkan doa Anda, Yesus mengabulkan doa Anda semua, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut apa Bapak Ibu? Kehendaknya. Kalau engkau berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti doa itu jawaban Tuhan. Pasti doamu diberikan oleh Tuhan. Amin. Ya. Karena kenapa Bapak Ibu seringkali doa kita enggak dijawab sama Tuhan? Karena kehendak kita, karena kehendak manusia. Kenapa Bapak Ibu? Karena kehendak manusia seringkali cuma untuk menuruti kehendak kita. Seringkali cuma memuaskan diri kita. Seringkali hanya untuk memuliakan diri kita. Seringkali hanya memuaskan hawa nafsu kita Bapak Ibu. Saya dulu sudah punya kantor 1, kurang Bapak Ibu. Minta kantor 2 kurang 3. Sampai punya kantor 10 masih minta terus Tuhan. Hanya apa? Memuaskan hawa nafsu saya, keinginan saya. Karena kadang-kadang doa saya enggak dengar sama Tuhan. Doa yang dijawab sama Tuhan itu bukan keinginan saya, bukan hanya keinginan kamu, tapi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kehendak manusia itu cuma ke dalam, satu arah untuk diri kita. Tapi kalau kehendak Tuhan, itu untuk memuliakan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kehendak Tuhan bukan untuk kepentinganku, tapi untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan semua orang. Nah ini kita harus paham Bapak Ibu. Seringkali kita berdoa cuma apa? Untuk aku, untuk diriku, untuk diri saya. Minta yang sesuai kehendak Tuhan. Bukan kita yang ditinggikan, tapi Tuhan yang kita muliakan. Amin Bapak Ibu. Haleluya, ya. Puji Tuhan ya. Di sini katakan Bapak Ibu ya. Nah ini, yang kedua ya. Doa yang dijawab oleh Tuhan yaitu doa yang sesuai dengan waktunya Tuhan, Bapak Ibu ya. Seringkali kita ini maunya instan, Bapak Ibu. Betul atau betul Bapak Ibu? Seringkali kita maunya itu cepat, Bapak Ibu. Saya sudah bertahun-tahun Bapak Ibu ya, karena saya salah dalam berinvestasi, sehingga saya terbelit dengan hutang piutang ya. Seringkali saya capek ngomong Tuhan, sampai kapan Tuhan? Seringkali saya sama istri saya berdoa nangis, Tuhan, capek saya Tuhan. Rasanya saya lelah Tuhan. Pagi, siang, malam saya bekerja ngapain Tuhan? Saya enggak mau Tuhan jadi budaknya orang terus Tuhan. Tuhan angkat saya menjadi kepala, saya bukan ekor Tuhan. Saya pasti bisa Tuhan. Tapi seringkali saya maunya instan, seringkali saya maunya cepat selesai Bapak Ibu. Di masa pandemi krisis ini Bapak Ibu, saya berdoa sama Tuhan, Laisa Tuhan gudang saya ini Tuhan enggak terpakai lama Tuhan. Tuhan minta supaya cepat terjual Tuhan. Maunya apa? Kalau itu terjual supaya tak bayar utang saya lunas beres Bapak Ibu. Maunya saya cepat, maunya sesuai apa? Waktu saya, bukan waktu Tuhan. Tapi sama Tuhan belum dijawab Bapak Ibu. Justru rumah yang kecil-kecil Bapak Ibu, baru betul-betul kios tak betulin. Ternyata sama adik saya Pak Andi dibeli. Padahal itu tempat yang sudah enggak tak terpakai. Cuman mau renovasi, tak betulin, tak cet-cet. Loh, pas bayar bunga, dibeli adik saya, pas. Jadi pas saya butuh loh sama Tuhan kasih cuman pas Bapak Ibu. Bulan ini kemarin ya saya buka cek 50 juta Bapak Ibu. Sudah bayar pakai apa? Tak pikir kudangnya dang payu Tuhan, dang laku, dang tak bayar utangku lunas Tuhan. Bendino Bapak Ibu. Kadang-kadang gak bisa tidur saya bangun jam 2, jam 3.
sama Tuhan apa Bapak Ibu? Tuhan kasih cuman pas. Karena doa Bapak kan katakan, berilah kepada kami makanan yang secukupnya. Berapa banyak kita berdoa bukan secukupnya. Seringkali kita murka, seringkali kita minta lebih. Tapi Tuhan cuma minta engkau berdoa apa? Berdoa, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Just enough Bapak. Itu sudah cukup bagimu. Saya buka cek 50 juta Bapak Ibu. Kemarin ada rumah saya di Galaksi Bapak Ibu. Dibeli orang, ngasih DP pas 50 juta. Cukup. Just enough, cuman cukup Bapak Ibu. Seringkali kita enggak setuju dengan waktunya Tuhan. Tapi doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang sesuai dengan waktunya Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5:6 katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kalau belum waktunya Tuhan gak pernah selesai Bapak. Kamu paksa gimana pun gak bisa. Kamu mau lepas cepat gak bisa. Tapi kalau sudah kairosnya Tuhan, sudah waktunya Tuhan Bapak Ibu. Apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati Tuhan, berikan kepada siapa yang mengasihinya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Setujulah dengan waktunya Tuhan Bapak Ibu. Seringkali kita enggak setuju dengan waktunya Tuhan. Doa yang jawab Tuhan adalah doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadilah orang yang sabar Bapak Ibu ya. Tetap taat dengan waktunya Tuhan ya. Next berikutnya bisa dikeluarkan. Oh ya, oke. Poin yang ketiga, yaitu apa Bapak Ibu? Kita perlu apa? Doa yang jawab Tuhan yang pertama sesuai dengan kehendak Tuhan, yang kedua adalah sesuai dengan waktunya Tuhan, yang ketiga adalah sepakat Bapak Ibu. Ya. Di dalam Matius 18 ayat 19 katakan, ya, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kesepakatan itu penting Bapak ya. Komunikasi adalah dasar kehidupan. Kesepakatan adalah kuasa kehidupan Bapak. Kan itu pagi hari ini Bapak, engkau perlu sepakat. Karena di dalam kesepakatan firman Tuhan kata, dua orang daripadamu di dunia ini apa? Sepakat. Firman Tuhan katakan, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin Bapak Ibu. Waktu saya sepakat dengan istri saya Bapak Ibu ya, waktu pandemi, waktu krisis moneter Bapak Ibu ya, berapa tahun yang lalu ya, jual rumah properti nggak pernah laku Bapak Ibu ya, yang paling kecil aja nggak laku selama 2 tahun, saya sama Pak Alex itu jual rumah nggak laku sama sekali, sampai pegawai saya 10 habis satu-satu nggak bisa membayari, sampai tinggal 1 orang, cuman Erna aja, nggak bisa membayari, 2 tahun nggak laku sama sekali. Tapi waktu saya belajar sepakat Bapak Ibu bersama istri saya, karena di dalam kesatuan, di dalam kesepakatan ada kuasa kehidupan. Amin. Di dalam kesepakatan ada mujizat Tuhan. Amin. Di dalam kesepakatan ada kasih karunia Tuhan. Apa yang tidak bisa, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin waktu engkau sepakat, waktu engkau sehati, sepikir. Amin Bapak Ibu. Waktu saya sepakat bersama istri saya Bapak Ibu, saya mulai mengerti kebenaran ini Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu, waktu itu jam 5 pagi, saya berdoa sama istri saya, Tuhan terima kasih Tuhan. Ruko saya sudah terjual Tuhan. Rumah-rumah saya sudah terjual, padahal belum terjual Bapak Ibu. Waktu saya sepakat bersama istri saya percaya ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Saya berdoa jam 5, jam 7 Bapak Ibu, handphone saya berdering, kring. Pak Bagong sebelahnya dapat mawar Bapak. Tiba-tiba jam 7 telepon, Pak Jansen katanya rumahnya dijual ya. Tiba-tiba datang ke rumah saya, di saat krisis orang nggak mau beli rumah, langsung beli rumah saya bukan 1 Bapak Ibu, beli rumah saya 2. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kan itu pagi hari ini Bapak Ibu, engkau harus sepakat, suami istri harus sepakat, jemaat harus sepakat, amin Bapak Ibu. Di dalam pekerjaan harus sepakat, harus sehati, sepikir. Saya percaya kepada firman Tuhan. 2 orang sepakat di dunia ini, Tuhan berikan. Amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu ya. Pagi hari ini ada 3 hal Bapak Ibu ya. Bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan keinginan Tuhan.
sesuai dengan maunya Tuhan. Yang kedua, engkau berdoa harus apa? Sesuai dengan waktunya Tuhan. Engkau sabar akan waktunya Tuhan. Engkau setuju dengan waktunya Tuhan. Yang terakhir apa? Engkau perlu sepakat. Karena di dalam kesepakatan ada kuasa kehidupan. Karena di dalam kesepakatan ada mujizat. Karena di dalam kesepakatan ada kasih karunia baru. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Apa yang tertutup Tuhan bukakan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Waktu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Amin Tuhan. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu, Tuhan izinkan krisis masalah dalam hidupmu. Saya percaya itu untuk kebaikan hidup. Saya percaya itu untuk kebaikan keluarga. Tuhan tidak pernah salah dalam hidupmu Bapak Ibu. Teruslah berdoa, teruslah percaya, berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan pulihkan hidupku. Katakan itu waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan tidak pernah bersalah dalam hidup kita. Kadang kita tidak mengerti. Kadang kita tidak paham. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan lembut kita angkat pujian ini. Ibu-ibu saja angkat pujian ini. Haleluya. Bila kau izinkan. Haleluya. Mari Bapak Ibu engkau mengucap syukur pagi hari ini. Saya tidak tahu masalah apa yang kau hadapi pagi hari ini. Mungkin doamu sudah bertahun-tahun tidak dijawab sama Tuhan. Mungkin kau sudah capek, mungkin kau sudah lelah. Mungkin kau sudah nggak punya kekuatan. Tapi pagi hari Tuhan ajarkan, doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan mau kita, bukan keinginan kita, tapi keinginan hati Tuhan. Amin Tuhan. Biar pagi hari kita setuju dengan waktu Tuhan. Tuhan, saya mau setahun, 2 tahun, 3 tahun. Waktu Tuhan bukan waktumu. Waktu Tuhan bukan waktu saya. Setujulah dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidupmu. Kalau Tuhan izinkan krisis dalam hidupmu, mungkin waktu itu lama. Tuhan ingin kau melihat mujizat Tuhan setiap hari. Tuhan ingin mengenal kau lebih dalam. Tuhan ingin kau intim dengannya. Tuhan ingin kau mengerti isi hati Tuhan. Tuhan ingin kau melihat kuasa Tuhan. Tuhan ingin kau melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Bukan kekuatanmu tapi kekuatan Tuhan. Dan Tuhan rindu pagi hari ini. Kau sepakat, suami istri sepakat. Anak-anak dengan orang tua sepakat. Jemaat dengan gembala sepakat. Dalam pekerjaan sepakat, sehati sepikir dengan seperti gereja mula-mula. Dalam kesepakatan ada kuasa kehidupan, ada mujizat. Semuanya terjadi, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mungkin. Seperti gereja mula-mula, sehati sepikir, saling memberi. Mujizat terjadi, kasih karunia melimpah, berkat-berkat melimpah atas hidupmu. Haleluya. Percaya waktu Tuhan. Sama-sama kita katakan waktu Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan, katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada pendeta Robert.
Waktu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau tak mudah dimengerti, cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan, sekali lagi. Waktu Tuhan. Saya mengundang segenap bapak-bapak pelayan perjamuan untuk bisa berdiri di depan. Bapak-bapak pelayan perjamuan. Bapak Yoel, Bapak Rahmat. Waktu cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti waktu Tuhan. Haleluya, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Bapa, firman-Mu yang begitu luar biasa memberkati perasaan hati jiwa kami ya Tuhan. Menyejukkan iman kami ya Bapa. Supaya di saat-saat yang sulit, di saat-saat dunia yang tidak menentu ini, kami tidak kehilangan arah dan tujuan kami. Kami tidak kehilangan arah iman kami, pengharapan kami pada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Engkau mendidik kami supaya di hari-hari yang sulit ini, di masa-masa yang tidak menentu, kami selalu menjalin hubungan yang erat dan intim dengan Engkau. Melalui Tuhan doa supaya kehidupan kami Tuhan, saat kami berdoa ada kekuatan yang luar biasa, ada hubungan supaya kehidupan kami tidak mengalami kegersangan iman dan jiwa kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan saat kami berdoa arah kehidupan kami supaya sesuai kehendak daripada Engkau. Saat kami berdoa kami menyerahkan kehidupan ini supaya semuanya sesuai waktu daripada Engkau. Dan terlebih saat kami berdoa supaya kami belajar sepakat dengan Engkau. Hidup ini, keluarga kami, istri kami, suami kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih, tanamkan firman di dalam kehidupan kami, supaya kami pulang membawa damai sukacita, dan firman itu bertumbuh dalam kehidupan kami, menyegarkan kehidupan kami, sehingga iman kami jadi iman yang kuat di dalam Engkau. Tuhan, tuntun kehidupan kami. Kami percaya firman ya dan amin. Kami akan selalu bercahaya, kami selalu akan kuat, kami akan selalu hidup ini bertumbuh dan berbuah. Apapun masa itu, apapun keadaan itu, apapun waktu itu, saat kami melekat erat kepadamu ya Tuhan, kehidupan kami akan selalu hidup dan berbuah. Karena pelita itu akan selalu menyala saat kami mengandalkan firman daripada Engkau. Mari Tuhan, jamah urapi kami supaya Roh Kudus selalu dalam kehidupan kami. Berkati pelayanan Bapak Yansen keluarga, berkati juga pelayanan Bapak Gembala saat ini, di mana kami percaya Tuhan akan selalu menyertai, dan juga terlebih Bapak Robert keluarga. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan selalu mengurapi kehidupan kami melalui keluarga hamba-Mu ini, supaya tersalurkan melalui kami sidang jemaat di tempat ini, karena Tuhan mengurapi kehidupan kami semuanya. Inilah doa permohonan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita persiapkan
perjamuan roti dan anggur yang sudah diberikan. Kita nyanyikan pujian Karena Salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kau segalanya. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan. Jiwaku berserah hanya Kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. karena salib-Mu Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. karena Salib-Mu kuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Marilah angkat roti di tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memakan roti ini melambangkan tubuh-Mu bersatu menjadi satu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Tubuh-Mu yang tercabik-cabik di atas kayu salib membawa kesembuhan dalam kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat cawan yang berisi air anggur ini, melambangkan darah Yesus yang suci, yang sudah tertumpah, yang sudah tercurah di atas kayu salib untuk menebuskan, menyucikan, membasuh kehidupan kita semua. Dan firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan meminum anggur ini, melambangkan darah Yesus. Haleluya. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan syukur setiap pribadi yang ada. Ucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Darah-Mu menyucikan, tubuh-Mu memberikan pemulihan dalam kehidupan tubuh yang tercabik-cabik. Darah-Mu yang tercurah membawa keselamatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan kami percaya ya Tuhan, Kau sudah bersatu dalam kehidupan kami, menyertai kuasa-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami mau terus berserah mengandalkan Engkau. Kami mau terus mengucap syukur di sepanjang kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Salib-Mu ku genam. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah Engkau tebus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyucikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan. Sanggup untuk melakukan pekerjaan-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan kami percaya ketika kami hidup di dalam Engkau, ketika kami mengerti kehendak-Mu, ketika kami mau terus sepakat dalam kehidupan kami bersama keluarga kami, ketika kami mau terus berjalan sesuai kehendak-Mu, maka kami percaya setiap doa-doa kami Engkau menjawab. Dan Engkau menjawab dengan cara-Mu yang luar biasa. Engkau menjawab dengan cara-Mu yang dahsyat, yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kami. Itulah karya-Mu dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Kami semua segenap jemaat GBD Tiberias Pare, jadi pekerjaan, usaha, pelayanan, perjalanan studi diberkati oleh Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan penuh ucapan syukur pulang membawa berkat, damai sejahtera, anugerah, rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna daripada Kristus Yesus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, yang menolong kehidupan kami ketika kami saat kami pun tidak bisa berdoa. Kami percaya Roh Kudus berdoa dalam kehidupan kami semua, membantu kehidupan kami, memberikan sukacita dalam hidup kami. Kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.